Halo, kembali lagi di channel Z Film. Lanjut lagi yuk drama Jepangnya, ini part terakhir. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa dicek. Tanpa lama-lama kita bahas alur ceritanya. Dan tiba-tiba Jun datang. Jun bahagia melihat Tae yang di tangannya ada cincin. Jun pun memberikan selamat. Di situ Tae langsung menampar Jun dan mengumpati kata kasar ke Jun sambil mendorong Jun. Omedetou. Keesokannya, Tae memamerkan pemberian cincin dari Sunpei ke temannya. Kedua rekan kerjanya itu memberikan selamat kepada Tae karena mendapat lamaran mewah. Ketika temannya melihat cincin Tae tersebut, di situ Tae mengingat kejadian kemarin malam yang dimana ia terbayang wajahnya Jun. Di situ, Tae menyesal seharusnya ia mencium Sunpei kekasihnya tersebut. Kemudian, Tae makan bersama dengan dua rekan kerjanya. Temannya itu ingin melihat pacarnya sewaannya si Tae. Jun pun datang untuk menemui Tae. Di situ, Tae memperkenalkan Jun kepada dua temannya. Salah satu temannya Tae bilang kalau Jun beda sekali dengan Sunpei. Kedua temannya itu malah berpikir jangan-jangan Jun itu adalah orang kaya. Di situ, Jun pun langsung berubah mukanya. Dia bilang memang betul kalau dia adalah orang kaya. Di situ Tae merasa kaget dengan pernyataannya Jun, tapi Jun ternyata cuma bercanda. Ia bilang itu tidak mungkin. Kalau dia orang kaya, pasti dia akan membayar hutangnya ke Tae. Kedua temannya itu langsung pergi meninggalkan Jun dan Tae. Setelah itu Jun dan Tae pergi. Ketika mereka berjalan, Tae melihat pacarnya yang berjalan kembali dengan wanita lain, seorang bule. Di situ Tae langsung menarik Jun untuk bersembunyi. Jun sangat terkejut karena pacarnya Sunpei bergonta-ganti wanita terus. Jun ingin rasanya memberikan pelajaran ke Sunpei pacarnya Tae. Seperti biasa, Tae selalu membela pacarnya itu. Ia berpikir kalau yang digandeng dengan pacarnya adalah guru bahasa Inggris. Karena Sunpei pernah bilang ke Tae kalau Sunpei ingin fasih bahasa Inggris. Malam harinya, Tae menceritakan kejadian saat Sunpei melamarnya. Yang dimana Tae tidak bisa menghilangkan wajah Jun di pikirannya. Tae pun ingin mengembalikan cincin yang diberikan kekasihnya tersebut. Di situ malah Jun menasehati Tae. Seharusnya Tae itu kembali lagi bersama dengan Sunpei kekasihnya. Dan Jun mengatakan juga kalau Sunpei dan Jun itu sangat berbeda. Karena Sunpei mempunyai pikiran tentang masa depan. Dan Sunpei adalah tipe orang yang ingin menjalin hubungan dengan serius. Beda dengan Jun. Di situ Jun mempercayakan Tae kalau ia bisa mendapatkan Sunpei. Karena Tae orangnya cantik. Dan di situ Jun menyemangati Tae untuk meraih cita-citanya menjadi ibu rumah tangga nanti. Di situ Tae langsung berubah pikiran yang dimana ia akan mempertahankan cintanya dengan Sunpei kekasihnya. Ketika mereka sudah sampai di rumah, Tae menelpon Sunpei kekasihnya, tapi kekasihnya itu menolak panggilan dari Tae. Tae juga di situ menyalahkan Jun yang dimana seharusnya Tae tidak menyelamatkan Jun dari pembelian pacar sewaan lewat situs gelap tersebut. Keesokannya Jun mencari pekerjaan, tapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima Jun. Dan saat sedang mencari pekerjaan, ia tidak sengaja bertemu dengan Sunpei. Di pembicaraan mereka, Jun menyinggung kenapa Sunpei menolak panggilan dari Tae. Sunpei pun bingung, ia tidak merasa menolak panggilan dari Tae. Ternyata ketika Sunpei mengecek handphonenya, Sunpei mengira Tae yang lain karena di handphonenya ada 4 wanita yang bernama Tae. Sunpei bilang karena ia mau menikah, makanya ia memblokir nomor semua wanita. Malam harinya, Sunpei bertemu dengan Tae. Tae pun membuka kotak cincin yang diberikan kepada Sunpei. Tapi malah di situ Sunpei membeli cincin kembali dan mengajak Tae untuk menikah bersamanya. Sunpei memasangkan kedua cincin di tangannya dan langsung memeluk Tae. Dan tanpa sepengetahuan mereka berdua, kalau Jun menyaksikan adegan tersebut. Keesokannya, Tae merasa senang memandang cincinnya. Di situ Jun mengatakan kalau semua cewek memang menyukai uang. Tae pun di situ balas menjawabnya, yang dimana ia berkata, ia benci cowok yang seperti Jun yang miskin. Jun langsung memberikan uangnya kepada Tae untuk melunasi hutangnya. Jun merasa senang, ia tidak akan menjadi budak lagi. Jun mengatakan kalau uang tersebut ia dapatkan dari pacarnya yang waktu itu. Jun pun di situ meminta surat kontraknya. Tae memberikan surat kontraknya tersebut. Di situ Tae berkata apakah dirinya tidak ada sedikit pun berarti bagi Jun.
気が合ってたっていうかさ。Dan Jun malah bilang kalau ia terpaksa kerjasama dengan Tae. Dan di situ ia malah menghina Tae yang bodoh. 合わせてやったんだよ、ボーケ。女からお金取るなんて出てけ。 Kita pun dibawa alur mundur. Tae memang bekerja sebagai resepsionis. Cita-cita ia adalah mendapatkan pria yang mapan sehingga ia bisa menjadi ibu rumah tangga. Dan Tae sudah berkencan dengan Sunpei selama 1 tahun. Tae merasa bosan dengan kehidupan cintanya dengan Sunpei. Karena Sunpei adalah pria yang sangat sibuk hingga membuat Sunpei selalu lembur di kantor. Tae malamnya makan sendiri, ia ingin memanjakan dirinya. Tiba-tiba Jun datang. Di situ Tae belum mengenal Jun. Jun pura-pura makan bersama dengan Tae untuk menyembunyikan diri dari kejaran, tapi tiba-tiba Jun malah ditangkap. Ia meminta tolong kepada Tae. Dan sahabatnya Reka mengenalkan situs ilegal untuk membeli cowok. Dan di situ terpampanglah wajahnya Jun. Tae di situ melihat Jun, ia mengingat kalau Jun adalah orang yang waktu itu sempat minta tolong di restoran. Dan ternyata Tae sebelumnya memang sudah kenal dengan Jun waktu itu, walaupun belum mengetahui namanya Jun. Makanya Tae di situ membeli Jun dari situs ilegal tersebut. Dan kita dibawa 1 tahun kemudian yang dimana Tae ternyata sudah menikah dengan Sunpei kekasihnya itu. Di situ Tae stres karena suaminya Sunpei sering pergi ke luar negeri untuk mengurusi pekerjaannya. Dan cita-citanya Tae menjadi ibu rumah tangga tercapai. Tae pun juga dalam kondisi hamil. Tae kembali lagi seperti dulu, ia ingin melampiaskan stresnya kepada seseorang. Ia pun membeli kembali Jun di situs ilegal tersebut. Jun di situ terkejut ternyata yang membeli dirinya kembali adalah Tae. Dan drama pun tamat. おかえり。ただいま。